Pasangan ini masuk di lemari ruang sempit saling tolong-menolong, tidak peduli bagaimana dia mendorongnya untuk bersemangat. Wiki wiki wiki. Gadis ini berlari mengenakan pakaian sementara dia terkejut ibunya muncul. Dia harus meminta tolong adiknya untuk mengedipkan mata, mengalihkan perhatian ibunya. Frida penuh semangat berlari dengan kencang dan lincah, beritahu gengnya tentang pelukis terkenal Diego Rivera yang telah kembali di auditorium. Diam-diam geng itu bersembunyi mengintip Diego melukis mural wanita di dinding. Istrinya Lupe muncul membawa hidangan makan siang sambil mengomel Diego bahwa dia hanya ditugaskan memasak untuk memberi makan suaminya dan pacarnya. Lalu geng itu terdengar Diego mengeluarkan senjatanya untuk membuat mereka keluar. Para geng melarikan diri tapi Frida muncul menyinggung pelukis itu dengan sebutan gemuk. Keesokan harinya Frida bergegas pergi ke sekolah. Bus yang ditumpangi mereka melaju untuk menghindari kendaraan lain kehilangan kendali dan terbalik. Frida harus melalui operasi, seluruh tulangnya digips, koma selama 3 minggu. Ketika dia terbangun tidak bisa berjalan dan hanya terbaring di tempat tidur. Kekasihnya Alex datang untuk perhatiannya dan membawa bunga. Frida melihat pangerannya dengan wajah cerah dan berseri karena bibir ini sudah lama menghilang, berikan ciuman sebagai ucapan terima kasih. Tetapi Alex menahan topinya dengan ketidaknyamanan posturnya mengumumkan akan ke Eropa. Frida mencoba menahan emosinya dan berbalik, namun Alex hanya berdiri dari kursinya keluar pintu dan Frida hanya terdiam menangis. Beberapa waktu para dokter melepaskan gips dari tubuhnya, tapi Frida hidupnya belum bisa pulih dan melangkah lebih jauh. Biar tidak bosan, ayahnya membelikan satu perangkat lukisan. Setiap hari Frida semakin terikat padanya, apalagi dia tidak pernah berhenti berlatih menguraikan kuasnya di dinding kanvasnya. Setelah bertahun-tahun Frida membuat kejutan orang tuanya untuk memaksa berdiri, melangkah untuk memeluk mereka dengan menangis terseduh-seduh dalam kebahagiaan. Semangat melangkah untuk keluar dari keterpurukan hidup untuk bekerja mencari nafkah, bawalah beberapa lukisannya untuk menemui Diego yang sibuk di atas bangunan dengan muralnya. Gadis itu memanggil namanya. Awalnya Diego menolak untuk bertemu karena dia sibuk, tetapi mendengarkan Frida menyebutnya gendut, dia setuju turun. Untuk melihat Frida memintanya memberikan penilaian lukisannya. Dia menyuruh Frida meninggalkan beberapa lukisannya dan pulang untuk melanjutkan melukis, lalu memberi pesan akan pergi ke rumah setelah memberi penilaian lukisannya. Beberapa hari pelukis itu melewati pandangannya, tapi waktunya dia berhenti untuk menatap lukisan Frida yang tersentuh hatinya. Dia tidak bisa mengabaikan bakat Frida, memutuskan untuk mengunjunginya. Di sana Diego terus-menerus memujinya. Jadi Frida curiga dan menyuruhnya untuk tidak berbohong, menganggap itu seperti kebiasaan untuk menyenangkan hati perempuan. Tapi Diego sangat serius, sarannya menyuruh Frida terus kejar karirnya. Diego pun membawa Frida ke pesta, memperkenalkan dengan orang-orang yang berprofesi. Dia bersama seorang wanita bernama Tina yang ada di sana dapat mengubah karya menjadi tumpukan uang. Ketika Frida ngomong dengan Lupe menggambarkan karakter Diego yang terkenal dan berkuasa. Mantan istrinya mengakuinya gagal mempertahankan suaminya, menyebutkan wanita di ruangan ini dia telah makan 2/3. Sementara pesta berlangsung, lalu Diego sedang berdebat dengan seorang temannya. Tina terburu-buru bawalah sebotol anggur dan taruh di atas meja untuk mengubah suasananya. Menyarankan kedua pria yang berdebat agar siapapun yang mendapat satu minuman, jika lebih lama lagi akan dengannya berdansa. Kedua pria mengambil kesempatan itu, satu persatu menarik dagunya, meneguk agar memenangkan kompetisi itu. Saat giliran Diego, dia tertawa menyemprot minumannya, namun kali ini Frida lagi berpartisipasi dalam kompetisi. Dia mengambil sebotol anggur untuk diminum, satu tarikan napas membuat semua orang terdiam karena mengalahkan kedua pria itu. Akhirnya Frida dan Tina muncul di tengah panggung. Aku bisa dianggap bodoh kalau tidak berdansa dengannya. Harus dikatakan bahwa karisma Frida membuat semua mata tertarik padanya. Keduanya menari bersama pada hari itu juga. Frida menempel pada Diego seperti bayangan. Dia bahkan pergi bersamanya dalam pekerjaan maupun demonstrasi. Namun Frida tetap sangat berhati-hati meyakinkan Diego dia harus melepas topinya. Sumpah di antara mereka hanyalah persahabatan, tapi berkelahi satu sama lain bukanlah suatu hal. Mau tak mau Frida harus membuka bajunya agar Diego bisa melihat bekas luka di punggung dan kemudian melihat lagi di tempat lain. Sekarang mereka seperti pasangan baik dalam cinta maupun terjerat bersama.
tak pernah meninggalkan satu sama lain, Diego akhirnya melamarnya. Pernikahan dilangsungkan tepat setelah ibu Frida sangat tidak puas menganggap Diego seperti gajah yang menerkam burung merpati putrinya. Dia khawatir terhadap anak-anaknya karena Diego sudah mempunyai 2 istri tapi dia tidak bisa menghentikannya. Pernikahan itu terlihat bahagia dan Diego mengajak mantan istrinya Lupe yang minum kebanyakan. Bagaimana dia memarahi Diego yang bodoh seperti anjing yang tidak menyukai keindahan kakinya malah memilih kaki pasak Frida. Frida menginginkan pertahanan namun Diego hanya berdiri di sana sambil tersenyum. Dipermalukan dan sedih, merpati betina berlari keluar ruangan dengan marah. Gajah itu mengejar merpatinya ke kamar tapi dia disemprot dengan kata-kata mengurai pesan ibunya Frida yang menganggap Diego adalah gajah. Namun ternyata sikap sang suami yang tidak melindungi istrinya saat dipermalukan di depan umum menegaskan pria itu bukan gajah melainkan seekor kodok dan tampak seperti kodok. Keesokan paginya pria telah bangun untuk sarapan diikuti Frida yang senang makanan telah dihidangkan untuknya, menyantap dengan bahagia. Tapi pria itu jujur tentang makanannya dibawa oleh mantan istrinya ke dia yang sekarang tinggal di kamar atas apartemen. Marah ambil 2 piring dan buang ke tempat sampah, berlari dan mengetuk pintu memperingatkan Lupe agar menjauh dari dapurnya. Sambil berlari turun tangga, Lupe mengingatkannya kalau Diego tidak bisa hidup dengan resep makanannya. Situasi menjadi berubah, Lupe mengajarkannya resep makanan mati hidup Diego. Sambil menasihati Frida, tapi Lupe juga meminta maaf padanya karena saat itu kebanyakan minum dan tidak bisa mengendalikan diri. Seperti itulah keduanya banyak berbicara tentang Diego yang mengingatkan Frida bahwa Diego tidak pernah jadi milik siapapun, membuat dia adalah seorang teman baik tapi jadi suami terburuk. Beberapa hari kemudian, dengan nasihat Lupe, Frida mencoba menjaga mentalnya sebagai seorang istri, membawa makanan saat Diego menggambar modelnya dan hampir setiap waktu menyiapkan makanan andalannya. Diego masih terbiasa seperti sebelumnya. Sang merpati melihat suaminya datang terlambat untuk duduk di meja makan, tapi penampilan dan aromanya Frida dengan cepat mengenalinya telah bersama modelnya. Bukan masalah besar, Frida yakin hidup di tengah banjir, ia juga lebih sedih dan beralih ke minuman untuk bersantai. Keesokan harinya Diego membujuknya untuk pergi ke Amerika bersamanya, ingin membuat pameran lukisan yang luar biasa. Bekerja dengan lancar, karir Diego berkembang pesat. Jadi itulah mereka habiskan sebagian besar waktu di Amerika. Hari itu Frida memberitahu Diego kalau dia telah hamil. Dia tetap diam untuk beberapa saat dan kemudian menyatakan keprihatinannya terhadap istrinya. Diego takut tubuh Frida tidak mampu menahan rasa sakitnya karena kecelakaan sebelumnya. Tapi melihat istrinya menginginkan anak, Diego pun mengurungkan protesnya. Tidak lama Frida mengalami keguguran, tepat pada waktunya membawanya ke rumah sakit. Menyadari kehilangan bayinya, Diego sekali lagi diserang, butuh banyak kepastian untuk membuat istrinya tenang. Diego melihat gambar yang dibuat istrinya, membuatnya duduk menangis sendirian, lebih dari yang dirasakan orang lain akibat tragedi yang menimpa istrinya. Gadis Malang itu menerima surat, ibu Frida sakit parah dan dia bergegas kembali ke rumah orang tuanya. Muncul adiknya Christina yang dipukul hingga matanya berwarna ungu oleh suaminya yang kasar. Segala sesuatu di sekitar membuat Frida merasa patah hati dan hanya beberapa hari kemudian ibunya meninggal. Kembali ke tempat kerja di New York, Diego mengalami beberapa masalah dengan pekerjaannya. Dia menggambar Vladimir Lenin yang diminta oleh rekannya untuk mengubah detailnya. Diego keras kepala memegang pendapatnya yang tidak bisa diubah prinsipnya. Hasilnya dia dipecat dan dibayar uang penuh, tetapi dia menghancurkan lukisan itu. Hal itu menyebabkan Diego mendapat banyak kritik. Frida menasihatinya untuk kembali ke kampung halamannya untuk memulai sesuatu yang baru. Diego menjadi depresi dengan memulai lukisannya, menjadi marah saat seekor anjing mencoret lukisannya dengan airnya. Marah dan mengejar menghancurkan seluruh ruangan itu. Frida harus menelpon adiknya membantu membersihkan ruangannya sambil membawa keponakan untuk menghibur mereka. Namun kembali menemukan adiknya sedang menunggang kuda di atas Diego. Yang menyakitkan dan siapapun bisa marah, sudah terlalu sering Diego melakukan itu. Pria gajah itu meminta permintaan maaf, tapi merpati membandingkan perbuatan Diego dengan kecelakaannya lebih buruk dari insiden bus. Pasangan pisah untuk sementara waktu. Frida semakin hari semakin tenggelam dalam keadaan banyak minum. Dia mengambil gunting dan memotong rambutnya digambarkan di atas lukisan. Beberapa waktu setelah Diego pergi ke Frida untuk meminta bantuan, dia menginginkannya membantu teman politisi yang diusir bersamanya, yang menyarankan politisi itu tinggal di rumah ayahnya. Frida setuju untuk membantunya. Politisi dan istrinya tiba di rumah yang dijaga ketat sekelompok pengawal.
dan membuka malam makan bersama dengan pidato politisi yang dihargai itu. Malam itu Diego berniat berbaikan dengan Frida, namun dia menghindari dan membatasi hubungan keduanya kembali. Seorang pria, Andre, bekerja di bidang seni lukis dan sangat menyukai karya Frida. Dia memujuknya untuk membuka pameran di Paris. Dalam perjalanan wisata, Andre terus mendorong Frida untuk mengembangkan karyanya, tapi Frida belum memikirkan hal itu. Berlari ke tempat politisi itu, menaiki tangga candi. Saat di atas, politisi bertanya bagaimana Frida bisa terluka. Sebuah pertanyaan yang dimaknai Frida sebagai perhatian tambahan. Begitu mereka kembali, politisi mengambil sebotol anggur mengunjungi Frida bukan untuk minum, tetapi demi alasannya. Dan alasan itu dilakukan untuk beberapa kali. Ketika Frida kembali dari pasar, politisi menulis catatan di dalam buku memanggil Frida untuk memberinya hadiah. Tanpa menyadari, istri politisi memandang dengan kesedihan di matanya. Sore itu Frida mendengar pertengkaran politisi dan istrinya dan dia tersentak cukup lama terdiam karena rasa bersalah. Hari itu mereka pindah ke tempat baru. Frida ingin meminta maaf pada wanita itu tapi tidak mungkin. Diego tidak mengerti alasannya. Frida segera memberitahukannya tentang perselingkuhan dia dan politisi diketahui istrinya. Saat itulah Diego merasa terluka mendengar semuanya. Frida menjelaskan, bukankah itu sakit? Mengutip kalimat Diego saat beberapa kali berselingkuh dan mengatakan pada Frida kalau itu seperti jabat tangan. Wanita segera pergi ke Paris untuk memulai karirnya yang didukung Andre padanya. Beberapa minggu setelah pameran Frida di Paris sukses, dia menarik perhatian tamunya, hanya saja dia masih merindukan Diego. Lalu suatu peristiwa menimpa politisi yang diserang secara tiba-tiba, dan itu membuat Frida yakin Diego akan menjadi ancaman karena keterlibatan dia dengan politisi. Frida menemuinya untuk membicarakannya dan menyarankannya bicara pada presiden agar dia tidak menjadi target salah. Namun Diego menyatakan kalau dia akan pergi ke California dan ingin bercerai dengan Frida. Tapi Frida menolak bercerai, memintanya untuk pergi saja. Frida sekali lagi tenggelam dalam kesedihannya, sementara politisi itu dihabisi. Beberapa tahun kemudian Frida ditangkap pemerintah dan Diego mengeluarkannya berkat suaranya ke presiden. Lalu Christina datang menjemputnya keluar. Mau tidak mau merasa sedih, dia meminta maaf. Namun Frida sudah tidak marah lagi pada adiknya. Dia mengerti itu salahnya karena biarkan adiknya di rumah sendirian dengan suaminya. Tidak lama kesehatan Frida menurun saat dia keluar dari penjara. Dokter memberitahu bahwa kakinya mengalami gangren dan harus diamputasi. Beberapa waktu kemudian Diego kembali padanya, yakinkan Frida untuk membiarkan dia tinggal bersamanya. Dia mengabaikan semua permusuhan selama 12 tahun. Mereka bersenang-senang bersama dan nikmati momennya. Tetapi kemudian kebahagiaan tidak bertahan lama karena tubuh Frida menunjukkan tanda-tanda penurunan kesehatan yang serius. Dia juga tidak bisa bangun dari tempat tidur dan dengan keinginan yang nyata, Diego mempersembahkan pameran Frida di kampung halamannya. Diego melarangnya untuk ke pameran hanya untuk melihat karyanya, mengingat dia tidak bisa berjalan. Dokter menengahi konfrontasi itu, membantu Frida menyiapkan tempat tidur dan mengenakan gaun cantik untuknya. Frida muncul di pamerannya dan semua orang mengangkat gelas. Diego membuat pidato untuknya. Kembali ke rumah, Frida meminta Diego berbaring di sampingnya dan menghadiahkannya cincin sebagai peringatan 25 tahun yang telah lewat 17 hari pernikahan. Hari itu Diego tidak memahami bahwa keinginan istrinya untuk terakhir kalinya, mengingatkan dia bahwa mereka tidak pernah berpisah dari pernikahan mereka sebelum Frida akhirnya pergi untuk selamanya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa